Kasus lagi, ada seller jual jam tangan Rolex nih two tone, tapi datanya berantakan. Penasaran? Kita bongkar semua. Oke, kalau ada time grapher berarti kita mau ngecek data. Kita ngomong semua pakai data. Ini buat kalian nih yang bilang, IDN Watch nggak bisa servis. Hey, coba kalian bilang itu ke seller-seller lain. Ini ada orang masuk ya, dia cuma mau polish. Tapi kenyataannya apa? Ini kita udah winding ya, kita fair. Gue nggak cut videonya, gue wind. Oke, more than enough itu gue windingnya. Kita cek datanya di sini ya. Yang bilang, wah, IDN Watch begini. Mungkin kalian harus nyerang itu ke orang lain nih. Karena yang jual ini bukan IDN Watch. Nih kita lihat datanya ya. Yang kalian harus notice di sini nih, gue udah set supaya layar ini kelihatan di kamera. Ini ada red, AMP sama B dan E. Yang penting itu AMP dulu. Red sama B dan E atau bit error ini bisa dikalibrasi. Buat kalian yang udah nonton video gue, kalian harusnya udah ngerti sampai sini. Ini Rolex. Data amplitude-nya atau AMP-nya di aksis ini ya, harusnya dia di atas 260, 250 easy lah. Harusnya di atas 260 setelah di winding. Oke, kuncinya setelah di winding. Bahkan after di winding pun harusnya lebih tinggi lagi gitu. Tanpa di winding pun kalau mesinnya sehat, masih baru, itu bisa di atas 260 gampang gitu. Lihat datanya. Setelah kita tunggu setelah selesai, dia ngambil average. Dia di 233 degree atau sudutnya 233 derajat. Fluktuatif di antara 230, 233. Kemarin ini gue sudah sempat ngetes lumayan lama. Windingnya di overin juga lebih. Itu cuma nyampe 240. Come on man, ini Rolex gitu. Data kayak gini tuh nggak layak buat dipakai harian. Kalau ditanya, bang kan masih nyala, masih akurat. Iya akurat nih, rate-nya masih bagus, minus 1 second per day gitu. Tapi pertanyaannya adalah, dengan amplitude begini, ya jam ini tuh umur atau lifetime-nya nggak panjang. Kalian beli nih, gampangnya mobil. Sama lah kayak jam ratusan juta. Terus 2 tahun kalian pakai rusak, kalian ngamuk nggak? Kalau masih warranty. Kalau udah nggak warranty, nah itu yang gue selalu tekanin. Banyak banget oknum-oknum ini orang-orang yang ngejual jam asal jual. Nggak tahu datanya bagus atau enggak. Oke, dia misalnya jual kayak gini. Tapi, misal dia kelewatan lah, amit-amit. Dia stoknya, misalnya stoknya 2000 piece jam. Nggak bisa ngecek satu-satu. Oke, fair. Dia kelewatan satu, miss gitu. Namanya manusia ya, bisa miss. Tapi dia mau tanggung jawab. Ambil jamnya lagi, misalnya customer komplain nih, udah tahu kayak gini kan. Ambil, dia servisin gratis, kasih lagi ke customer. Itu fairnya kayak gitu. Tapi kalau kayak gini kasusnya, terus sellernya nggak mau rapihin dengan alasan itu bukan barang gua gitu. Wah, itu sih kacau banget sih. Kalau udah kayak gitu kacau banget. Berarti semua barang apapun, even junk, sorry to say dalam tanda kutip junk gitu, yang jam yang udah harus diservis parah karena udah PR-nya banyak banget, dia terima juga dong berarti. Itu nggak benar. Ini gue ajarin kalian sekarang cara baca data yang benar. AMP tadi, normally rata-rata itu untuk jam 250 aman, kecuali mesin-mesin kecil. Red ini di bawah 10 second per day. Cuman tenang, red ini kalau kalian pakainya suka diguncang tuh, gue bilang jangan dikocok gitu kan jamnya. Yang nonton video gue itu, red ini bakal berubah kalau kalian guncang jam kalian atau kena getaran besar, itu bisa berubah, bisa geser jauh. Tapi tenang, masih bisa dikalibrasi selama amplitude-nya ini bagus. BE ini, bit error ini, kalau kalian pernah dengar suara jam, itu ada bunyi tik 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 di dalam kan. Bit error ini adalah palette fork. Dia bentuknya kayak palu di dalam. Kayak huruf T gini. Dia ketok ke kiri, ke kanan. Itu yang bikin bunyi. Bunyi ketukan atau bunyi bit dari jam tuh dari situ. Misal dari kiri ke kanan 1 second. Dari kanan ke kiri 1 second. Bit errornya 0. Tapi kalau misalnya dari kiri ke kanan 1 second. Kanan ke kiri 1,1 second. Nah, di situ ada muncul angka bit error. Karena tidak konstan. Dari kiri ke kanan dia perlu waktu 1 detik. Dari kanan ke kiri dia butuh waktu 1,1 detik gitu misal. Ya itu kan inkonsisten. Nah, inkonsisten itu jadilah bit error di sini. Bit error satuannya dalam apa? Dalam millisecond atau milidetik di sini. Standarnya berapa sih? Standarnya 1. Di bawah 1 mendekati 0 makin baik. Cuman kalau gue usahain di bawah 1 selalu. Nah, ini bit errornya bagus nih. Rate-nya bagus nih. Cuman buat yang nggak tahu, ini amplitude-nya akan bikin jam ini lebih cepat, lifetime-nya habis lah. Jadi nggak fair, to be honest. Sekarang kalian tahu cara baca data jam tuh kayak gimana. Tinggal beli alat ini nih. Gue udah kasih tahu caranya. Cek jam kalian, winding dulu sebelum cek. Simpelnya gitu doang. Yang masih bilang, IDN Watch nggak bisa service, gue nggak ngerti lagi sih. Coba menurut kalian, seller yang jual jam tangan kayak gini, menurut kalian gimana? Coba komen di bawah.